Selamat sore para mahasiswa Teknik Informatika BOL Binus Online Learning. Ya, hari ini kita membahas soal latihannya ya. Lumayan banyak nih. Soalnya ada 5 tapi AB-AB ya, bisa 10 itu jadi. Soal latihannya. Sudah lihat soalnya belum ya? Barusan sudah kirim tuh. Kira-kira jam 5. Terlihat, Pak. Belum ya? Nah, apa nanti aja. Baik, kita masuk ke oh ya, ini saya harus share. Sudah kelihatan PPT-nya? Halo? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah terlihat, Pak. Baik. Kita masuk nomor 1. Nomor 1 yaitu tentukan nilai A dan B sedemikian sehingga fungsi, ini fungsi X ya, continue dimanapun. Jadi dimanapun artinya berlaku yang titik-titik yang ada di sini. Baik X sama dengan 2 maupun X sama dengan 3. Yang ada di sini, yang di luar ini tidak boleh. Yang berlaku untuk X sama dengan 2, ada angka 2 dan 3 aja kan. Berarti fungsi X continue di X sama dengan 2, fungsi X juga continue di X dengan 3. Kan dimanapun yang masuk sini, yang ada di sini. Ya, jika X kecil dari 2, nah, kalau X kecil dari 2, kalau X antara 2 dan 3 itu apa artinya? 2 kecil dari X, kalau dibalik apa? X besar dari 2. Itu artinya ya. 2 kecil dari X, artinya X besar dari 2. Satu lagi, X besar, kecil dari 3 ya. Kalau ini pasti ya. Ini X kecil dari 2, ini X besar dari 3. Sudah jelas sampai situ? Nah, itu yang menentukan nanti limit kiri, limit kanan. Ini kan masalah kontinuitas ya. Apakah fungsi itu continue di titik X sama dengan 2? Apakah fungsi itu continue di X sama dengan 3? Nah, kita tulis ini fungsi, karena yang bilang di sini sedemikian sehingga fungsi X continue dimanapun, berarti berlaku yang ada di sini. Di X sama dengan 2 maupun di X sama dengan 3. Jadi fungsi X continue di X sama dengan 2. Berarti berlaku limit kiri dari 2 sama dengan limit kanan dari 2. Berlaku limit kiri dari 2, itu min ya, atau panah ke bawah ya, berarti min plus ya. Ini artinya X kecil dari 2, artinya limit kiri dari 2 itu akan sama dengan limit kanan dari 2. 2 plus. Ini artinya X besar dari 2. Nah, kita ganti. Limit kiri dari 2. Kiri itu artinya X kecil 2 mana? X kecil 2 ini enggak? Halo? Halo? Ya, X Pak. kecil dari 2 Ya, Pak. ini sama dengan apa? Fungsi X ini sama dengan apa? X kuadrat tambah 2 kan? Tulis ini. Kan ini artinya limit kiri itu artinya X kecil dari 2. Yang kecil dari 2, X kecil dari 2 itu fungsi X-nya adalah salin sini X kuadrat tambah 2. Sama dengan limit kanan dari 2. X kanan dari 2 ya. Limit kanan 2 plus artinya X besar dari 2. Fungsi X-nya berapa? Kan besar dari 2 ini dia. 2 kecil dari X dibalik X besar dari 2. Ya, X besar dari 2. Berarti fungsi X-nya sama dengan apa sini? PX tambah Q, ya enggak? Kita ini syaratnya sini yang terpenuhi, kita cari sini berapa fungsi X-nya? Fungsi X-nya adalah PX tambah Q, ya kan? Halo? Ya. Jelas nggak nih? Ini Jadi belum kalau jelas, fungsi, Pak. Ngubahnya kok bisa X kuadrat plus 2 itu dari mana ya, Pak? tadi dibilang kan fungsi X continue di X sama dengan 2, artinya limit kiri sama limit kanan dari 2. Limit kiri dari 2 artinya X menuju 2 min. Artinya apa tuh X menuju 2 min? Artinya X kecil 2 kan. Kalau kita lambangan ini adalah 2. Sebelah kiri dari 2 itu X kecil dari 2. Sebelah kanan dari 2 adalah X besar dari 2. Paham maksudnya?
ini adalah kiri, ini adalah kanan. Kanan. Sudah jelas Oh, sampai paham sini? Pak. Penggambarannya Paham paham ya? Pak. Nah, kita masukkan X-nya kita substitusi dengan 2, bukan 2 min ya. Min ini menunjukkan kiri, plusnya menunjukkan kanan. Udah. X-nya menuju 2, berarti sini 2 kuadrat tambah 2 sama dengan apa nih? P kali 2 ditambah Q. X-nya yang kita ganti 2 ya. Berarti 2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 2, Tambah 2, 6. 6. P kali 2, 2P tambah Terus Q. Nah, berapa Q? Ini berarti ini kita pindahkan ya. 2P-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 6 kurang 2P sama dengan Q. Ya bisa dalam AB, bisa dalam PQ, bisa dalam macam-macam ya. Jelas? Dapat Q-nya. Oh, X Nah, kuadrat plus 2 itu karena memenuhi yang Fx baris Iya, paling atas itu ya Pak? memenuhi X kuadrat plus 2 X itu ya Pak? kecil dari 2, betul. Limit Oh, kiri. dari soal ya Limit Pak ya? kiri itu Iya, Pak. X kecil dari 2 ini. X kecil dari 2 adalah fungsi X-nya sama dengan X kuadrat tambah 2. Ini ya. Kalau yang ini 2 kecil dari X dibalik apa? 2 kecil dari X, ya, 2 kecil dari X dibalik X besar dari 2. Nah, ini limit kanan. Limit Berarti kanan berlaku X yang menuju baris 2 plus, tengah ya Pak ya? arti Yang Px ya, plus Q. X besar dari 2, ini kan. Fungsinya PX tambah Q, betul. X-nya kita ganti substitusi dengan 2. 2 kuadrat menjadi 2 kuadrat, X kuadrat menjadi 2 kuadrat tambah 2 sama dengan P kali 2 tambah Q. Dari sini Q kita peroleh 6 kurang 2P. Ini hubungannya ya, hubungannya baru. Nah, kan ada 2 sini. Angka-angka yang ada sini sekitarnya 2 dan 3, maka fungsi X itu continue di X sama dengan 2, fungsi X itu juga continue di X sama dengan 3. Karena yang bilang sini sedemikian sehingga fungsi X continue dimanapun, berarti berlaku yang ada di sini. Tidak berlaku untuk X sama dengan 1 ya, tidak berlaku untuk X sama dengan 4. Berlaku hanya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 yang ada di sekitar sini. Sudah paham? Halo? Halo? Paham Pak. sepertinya saya paham. Ya, berikutnya ini yang pertama nih. Yang kedua apa? Yang kedua adalah fungsi X juga Lebih bisa continue di X sama dengan 3. Mengapa? Karena di soalnya yang ada angka 2 dan angka 3 saja kan. 2 Iya. dan 3 aja. 2 dan 3. Nah, maka juga ini berlaku limit kiri dari 3, X menuju 3 min, artinya X kecil dari 3, dari fungsi X, itu sama dengan limit kanan dari 3, X menuju 3 plus. Ini artinya X besar dari 3, dari fungsi X, ya kan? Nah, kita ganti fungsi X-nya. Limit kiri dari 3 min, itu yang X kecil dari 3 mana? Kita lihat sini. X kecil dari 3 ini nah nih. Ini. X kecil dari 3, berarti fungsi X-nya sama dengan apa nih? PX tambah Q enggak? PX plus Q, ya. Ya, salin. Kita salin sini. PX tambah Q. Tinggal pindahnya sini kan. Nah, limit kanan dari 3, X menuju 3 plus. Artinya X besar dari 3. Mana X besar dari 3 sini? Ini jadi X plus Q. Ya, X pangkat 3 tambah Q. Jika X besar sama dengan 3, ini besar dari 3, berarti X pangkat 3 sama dengan Q. Fungsi X adalah X pangkat 3 tambah Q. Kita salin. X pangkat 3 tambah Q. Nah, X-nya kita substitusi dengan 3. Ya, karena ini 3 kan. Kita ganti P kali 3 tambah Q sama dengan 3 pangkat 3 tambah Q. Nah, ini Q sama dengan Q kan. Coret. Enggak. Kiri kanan sama. Jadi 3P sama dengan 3 pangkat 3 berapa? 27 kan. 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 9. Ya, jadi P berapa? 9. 27 dibagi 3. Hasilnya 9. Nah, berapa Q? Tadi kan Q adalah 6 kurang 2P kan. Ini salin nih. Q adalah 6 kurang 2P. Kita salin ya. Q adalah 6 kurang 2P. Nah, tadi berapa? 9. P-nya 9. Berarti Q-nya adalah 6 dikurang 18. Maka Q adalah min 12. Hati-hati. Min 12. Ya kan? 6 kurang 18 min
12. Udah selesai. Ya kan pertanyaannya tadi apa? Tentukan nilai, oh ini salah ya, sorry. Tentukan nilai P dan dan Q. Pak, saya yang salah nih ya. Ya, ya. P dan Q. Mungkin aslinya Adam B deh. Ya, sama aja ya. Ya, Pak. P dan Q ya. Berarti diralat dengan nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Oh, mengerti, Pak. Aman, Pak, aman. Saya mengerti, Pak. Ya, baik. Kalau sudah kita lanjutkan 1B. Ya. 1B. Di bawahnya saya kasih kuning tuh supaya gampang dia nih dari jauh. Nah, diberikan kurva X kuadrat Y kuadrat, X kuadrat kali Y kuadrat tambah 6X kali Y sama dengan 18Y. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik 2T, T. Berarti kita cari Y aksen dari sini. Nah, ini bentuk apa nih? Anda lihat bentuk dari, ya, coba saudara lihat bentuk dari fungsinya apa nih? Ini fungsi implisit atau fungsi eksplisit atau implisit? Halo? Ini adalah fungsi apa? Kalau Y sama dengan saja, Y sama dengan fungsi X itu namanya eksplisit. Kalau ini gado-gado, campuran nih X kuadrat kali Y kuadrat tambah 6X kali Y. Ini adalah fungsi implisit. Campur-campuran apa aja ada E pangkat sekian, boleh aja. Ini fungsi implisit ya. Jadi X kuadrat, Y kuadrat tambah 6XY kurang 18Y sama dengan, ini sama dengan sini ya. Ini ada. Oke. Jadi itu Ini Y-nya. gimana? Dicoret Y-nya jadi. Apa tidak Oh, enggak bisa. Oh, Y enggak boleh coret, enggak boleh. Boleh. Enggak boleh. Ini kita turunkan dalam bentuk implisit adalah ini bentuk apa nih? X kuadrat kali Y kuadrat adalah bentuk UV nih. Anda tahu kan rumusnya kalau Y sama dengan U kali V, apa rumus Y aksennya? Ingat, yang saja dulu UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kena? Halo? Bentuk UV Iya. kan nih? Itu Nah, sisi berarti kiri ini sama dengan dibagi Y, sisi kanan sama dengan dibagi Y, bisa kan Pak? enggak boleh, enggak boleh di sini. Ini jangan dibagi. Ini bukan, ini kan kita mau turunkan, mau diferensialkan terhadap X. Ini diferensialkan. Ya, ini bukan persamaan dalam seperti di Oh, ini faktor-faktor kan soal enggak? turunan ya Pak ya? Ya, soal turunan terhadap X. Ini terhadap X. Jadi ini bentuk UV. Ya, X kuadrat kali Y kuadrat bentuk UV. Jadi berarti U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Jelas? UV tambah UV, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Oke? Sama dengan tambah ini baru ini dulu. X kuadrat kali Y kuadrat. Sekarang 6XY juga sama. XY ini adalah U kali V lagi. 6 kali U kali V. X kali Y tambah X kali Y. Ujung-ujung aksen. UV lagi. Sama dengan 18 kali Y turun apa? Y aksen. 18 aksen. 18 kali Y aksen. Y aksen itu yang DY pada X ya. Y aksen itu DY pada X. Ini jelas lah nih. Jadi X kuadrat Y kuadrat ini bentuk UV. UV turunannya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Jadi U aksen V plus UV aksen atau V aksen U boleh. Nah, X kuadrat kita turunkan berapa? 2X kali Y kuadrat. X kuadrat kali tadi kalau X diturunkan aksen 1 tidak ditulis, tapi Y diturunkan ada Y aksen ya. Y kuadrat turunkan apa? 2Y kali Y aksen. Y aksen itu yang kita mau cari DY pada X. Ya. Y kuadrat turunkan N kali Y pangkat N-1. Itu kan enggak? Ya. Ya. Kalau Y sama dengan mana-mana tempatnya nih. Kalau Y pangkat N kita suku yang turunkan kiri adalah kok X aksennya hilang ya Pak? Yang suku tengahnya kok
Y Yang aksennya mana? muncul, Pak. Yang mana? Yang X kuadrat dikurung aksen kali Y kuadrat. Itu kan baris Hah? bawahnya jadi Iya, 2X kuadratnya kan nggak kali Y. diturunkan. Yang diturunkan ini yang ada di tanda Hanya aksennya. X. Kakak. Yang ada aksennya aja yang diturunkan ya. Oh, yang ada aksennya yang diturun. Yang nggak ada aksen jangan diturunkan. Ya. Tapi X Oke, Pak. aksennya kok nggak muncul ya, Pak? Tapi Aksen itu satu Y nggak aksen. ditulis. Aksen satu tidak ditulis. Tapi kalau U aksen ada itu, ya. U aksen itu DU pada X. Nanti ini 6 kali apa? Ini takutnya jadi 1 kali Ya. dia terus, Pak. ya 6 kali aksen 1 kali Y, ya enggak? X Ya, tetap tambah X aksen 1. Y aksen diturunkan Y aksen, ya kan? Ya. Y aksen itu 1 kali Y aksen sama DY pada X, ya. Kurung 18 kali Y aksen, ya tetap Y aksen juga. Sudah paham Oh, nggak jadi di sini? diturunkan X-nya aja ya, Pak. Y-nya enggak. Kalau aksen 1 tidak ditulis, Ya, jadi kalau itu enggak di kotak-katik, hanya kalau misalnya 2. yang mana? Jadi hanya kalau misalnya dia angkanya 2 baru di kotak-katik. Yang kutak-katik itu yang ada aksennya, yang tidak ada aksen tidak di kutak-katik. Sebagai pengali ikut sebagai pengali, tapi kalau ya konstan sendiri aja tidak ada Y-nya. Misalnya 2X diturunkan 2 kali 1 gitu kan. Ya. Konstan biasanya. Oke, Kalau Pak. 5 turunkan 0 kan gitu. Ini sudah ngerti ya? X kuadrat turunkan 2X. Ini masih bingung, Pak, yang posisi aksen untuk X itu kan hilang, Pak. X aksennya nggak ada. Tapi kalau posisi aksen yang Y itu kok Y aksennya tetap muncul ya, Pak? 18 ini, 18 Y diturunkan DY pada X atau Y aksen. Itu kan? Yang Anda bingung yang mana, Saudara Yang Fendi? S kuadrat kali 2Y kali Y aksen. Yang itu kan. X kuadrat X kuadrat dikurung kemudian aksen kali Y kuadrat. Itu X aksennya kok hilang, Pak? Sedangkan kalau yang Y aksen tidak aksen kok ditulis, ada. boy. Tidak ditulis. Tapi Oh, kalau mau gitu tulis ya, Pak, boleh ya? kali aksen. Aksen 1 kan? Y aksen artinya? 1. Tapi kalau Y itu aksen dia 1 kan turunan X terhadap X. Nah, turunan X terhadap X, DX pada X yaitu 1 jom. oh, Jadi asal aksen muasalnya dari situ ya, Pak. Dari Oh, itu siap, Pak. makanya Turunan aksen X. tidak pernah Baru ditulis, ngerti, Pak. ya. Aksen 1 nilainya, ya. Jadi ini 2 X kuadrat turunkan 2X kali Y kuadrat tambah X. Ini 2 ya, 2 rata depan X kuadrat kali Y, ya enggak? Ini kok X kuadrat kali 2Y kan 2X kuadrat Y kali Y Iya, aksen. Y aksen. Lingkari, sengaja lingkari Y aksennya. Oke ya, tambah. Tadi ini Y aksen 1 kan? Y aksen 1 kali Y kali 6, Y. 6Y. Nah, ini 6 kali X. 6X 6X kali Y aksen. aksen. Y aksennya dilingkari Y ya, aksen supaya dari. ya, dilingkari. Kok 6X Y aksen, Pak? Sorry, ini Y aksen. 6 Banyak. ini tadi, ini dilingkari. Ini 6X, Y diturunkan Y aksen. 6X Y dilingkari. aksen. Ya. Kurung tutupnya hilang sudah. Sama dengan 18 Y aksen. Y aksen. Sekarang yang ada Y aksen, kita kumpul jadi 1. Ya, kita kumpul jadi 1. Jadi 2X kuadrat kali Y aksen. Kumpul lagi ya. Tambah 6X kali Y aksen. Nah, ini pindah tempat nih. Dari kanan ke Kurang kiri. 18 Y aksen. 18 Y aksen. Sama dengan, nah yang tidak ada Y aksen sebelah kiri, pindah ke kanan semuanya. Yang ini 2X Y kuadrat dipindahkan jadi min 2X Y kuadrat. Ini 6Y plus 6Y pindahkan ke kanan jadi min 6Y. Nah, karena ini angkanya genap 2, 6, min 18, min 2. Boleh nggak kita bagi 2 semua? Sederhanakan bagi 2 semua. Boleh. Ya, bagi 2. Sederhanakan bagi 2. 1 ya. X kuadrat Y. 1 nggak ditulis. Kali Y aksen. Ya, ini dibagi 2. 3X kali Y aksen. Min 18 bagi 2. Min 9 Y aksen. Y aksen. Min 2 bagi 2. Min 1. Min 1 nggak X tulis. Y. X Y kuadrat. kuadrat.
Min Ini 3 bagi Y. 2, Min 3Y. Min 3Y. Ya. Ini keluarkan Y aksennya. X kuadrat Y. Dikeluarkan Y aksennya. Tambah 3X kurang 9. Enak. Kurung Ya. kali Y aksen. Ini sama dengan apa? Min XY Min kuadrat XY min kuadrat kurang 3Y. 3Y. Sekarang berapa Y aksen? Ini bagi ini enggak? Yaitu min XY kuadrat dikurang 3Y per panjang ini X kuadrat Y Plus ya, 3 X kuadrat Y tambah 3X 3X kurang kurang 9. Ini yang sama dengan Y aksen itu sama dengan gradien garis singgung. Ya nak? Halo? Gradien garis singgung. M sama dengan Y aksen kan? Berarti kan ada dulu Y aksen itu sama dengan gradien, ya nak? Turunan pertama Oh. dari fungsinya dalam bentuk ini dalam bentuk implisit. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, ini di titik mana yang tadi ini kan? Tentukan persamaan garis singgung di kuadrat di titik apa? 2T, 2T dan T. T. Berarti ini X-nya 2T, Y-nya T. Betul nggak? Ya. Nah, ini diganti ini. Substitusi ini. Semua X dan Y-nya diganti. X-nya 2T, Y-nya T. Jadi gradiennya, kita salin dulu deh. Kok jadi ini? M sama dengan berapa? Ini kita salin dulu deh. Berapa? M sama dengan Y Min X aksen. kuadrat. Tadi berapa deh? Min XY kuadrat min 3Y. Kuadrat 3Y. Min X kuadrat. Apa? X kuadrat Y ya? Y kuadrat. XY kuadrat, sorry. XY kuadrat min belakangnya 3Y. min 3Y. Ya, min 3Y. Per berapa? X kuadrat Y. Ini nih, X kuadrat Y tambah 3X X min kuadrat Y. 9. X kuadrat Y terus Tambah 3. tambah 3X min Tambah 9 ya. 3X. Tambah 3X min 9. Ini di titik berapa tadi? 2T, T ya. Substitut. Berarti ini 2T, X-nya, T. ini adalah Y-nya. Betul nggak? Sama ya ini. Ya. Nah, sekarang substitusi. Jadi M-nya berapa? Min X-nya 2T. ganti 2T. X-nya 2T, Y-nya berapa? T di pangkat 2 ya nak. Min 3 kali Y-nya T. Per X kuadrat berarti 2T di pangkat 2 kan. Ya nak? Kali Y, Y-nya T. Tambah 3 kali X-nya berapa? 2T. Min 9. Ya, X-nya 2T min 9. 9. Sehingga ini hasilnya sama dengan apa nih? Min 2, min 2T. T kali T kuadrat berapa? Ini T kuadrat ya. T pangkat 3 ya. T pangkat 3, betul. Min 3T, T pangkat 3T per, awas nih, 2 kuadrat. 2T 2. pangkat 2, 2 kuadrat, 4 T kuadrat, T kuadrat kali T. Itu kan? 4T kuadrat T. Ini dia nih. Pangkat 4T kuadrat kali T, ditambah 6T enggak? 3 kali 2T. Kurang 9. Sehingga gradiennya adalah min 2T pangkat 3 kurang 3T per 4T pangkat 3. 4T pangkat pangkat 3 ya. 3. Ini pangkat 3 tambah 6T kurang 9. Betul. Ini gradien. Nah, kemudian persamaan garisnya tadi apa ini? Di soalnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik 2T, T. Nah, kita cari persamaan garis singgung. Ini persamaan ya. Garis singgung kurva di titik apa tadi? 2T, T ya. Tuh, lihat. Di titik 2T, T. Berarti ini adalah X1-nya, ini Y1-nya enggak? Nah, rumusnya persamaan garis melalui satu titik apa? Y kurang Y1 sama dengan gradien M X kurang S1. Betul enggak? Ini Anda belajar dari SMP sampai SMA, betul enggak? Persamaan garis melalui satu titik adalah Y kurang Y1, Y1 itu ini.
titiknya. M gradien garis singgung, X kurang X1. Jadi Y dikurang Y1-nya. Y1-nya berapa sini? Halo, Y1-nya berapa sini? T. T T ya, Y1-nya T. Sama dengan dikurang M-nya ini salin nih. M-nya min 2T pangkat 3 min 3T per 4T pangkat 3 tambah 6T min 9. Ini boleh dikurung gini. Kali X dikurang X1. X1-nya X kurang T 2T. Ya udah, 2T. sampai sini aja lah. Nggak usah diteruskan. Cukup. Daripada pusing nanti. Jelas? Ini gradiennya. Ya, ini gradiennya M. Ya. Paham sampai sini? Halo? Oke. Ada yang bertanya sampai sini? Oh, saya punya pertanyaan, Pak. Ya. Nanti kalau misalnya ujian kan kita kumpul, nanti yang periksa siapa, Pak? Saya. Dosen 2 yang ngajak yang Oh, emang periksa. Bapak ya? Oke. Ya. Oke, Ya. Pak. Baik. Selesai ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Oh, ini tempat email kosong. 2A. Selesaikan integral berikut. Integral min 3 sampai 3 dari fungsi X dx. Dengan fungsi X-nya adalah H mutlak X kuadrat min 1. Hati-hati ya. H mutlak X kuadrat min 1. Nah, kalau kita gambarkan ini X kuadrat min 1 itu X kuadrat min 1 kuadrat. 1 sama dengan 0 kita ambil ya. Kuadrat. Berarti X kuadrat adalah 1. Berarti X adalah plus minus akar 1. Berarti X adalah plus minus 1. Jadi kalau kita gambarkan. Penyaria hasil X. Ini 1. Ini 1, ini min 1 ya. Min 1. Ini 0. Terus puncaknya berada di mana nih? X kuadrat min 1 berarti di sini ya. 3. Kalau Y ini Y sama dengan X kuadrat min 1 dianggap gitu ya. Berarti kalau X-nya ini tadi kalau apa ini? Y-nya 0 nih kan. Ini Y 0. Kalau X-nya 0, maka Y adalah 0 kuadrat min 1. Berarti Y adalah 0 kurang 1? Min 1. Min 1. Berarti di bawah nih. Min 1 sini kan. Jadi kurvanya itu ya, kurvanya itu begini kan. Lalu ini kembang ke situ. Ini juga gitu, makin melebar ya. Wah, ini gambarnya jelek. Nah, dia minta antara min 3, min 2, min 3 sini ya. Min 2, min 3. Sini 1, 2, 3. Ini juga ini kurang melebar gitu nih. Jadi kalau digambarkan gitu, ya. Hati-hati kalau agak mutlak itu apa artinya? Kalau bisa terangkan ya. Kalau saya tulis Y adalah harga mutlak X, itu gimana gambarnya? Untuk bilang harga mutlak caranya gimana? Dipangkat 2-kan. Artinya ini dipangkat 2-kan, ini dipangkat 2-kan. Itu enggak? Harga mutlak hilang kalau dipangkat 2-kan, kiri kanan. Jadi Y kuadrat adalah, jadi Y berapa? Kalau Y kuadrat adalah X, maka Y adalah X. plus minus akar X kuadrat. Berarti Y adalah plus minus X. Nah, kalau kita gambarkan garis ini Y sama dengan X, panjang ke sini. Ini yang Y sama dengan min X. Kan plus minus nih. 1 plus, 1 min. 1 min ini adalah akibat harga mutlak ya. Akibat harga mutlak ini jadi positif. Paham maksudnya enggak?
Ini kan tadi Y sama dengan X di sini kan, yang bawah nih. Yang bawah ini di harga mutlaknya naik ke atas. Di atas adanya. Jadi ini hilang. Jadi bentuknya gini, garisnya begini, naik gini. Jadi kayak apa nih? Mantul gitu ya. Sumbu Y, sumbu X. Sudah nangkap nggak maksudnya? Halo? Bentuk huruf V ya Pak ya. Ya, kayak V gitu. Ini turun, ini naik. Jadi sebetulnya kalau ini enggak pakai harga mutlak, di garis ini aja. Y sampai sini. Y sana itu ini. Semua nih. Karena jadi harga mutlak, yang negatif, ini daerah negatif menjadi positif. Dicerminkan. Dengan sudutnya sama. Dicerminkan ini, dicerminkan jadi ini. Itu enggak? Loh. Saya begini. Ya, kita save dulu. Jelas sampai sini? Halo? Dasarnya itu ya. Nah, sekarang problemnya kita bukan garis lurus, tapi parabol atau fungsi pangkat 2 atau fungsi kuadrat. Ya. Bagaimana kalau fungsi kuadrat? Kok dari tadi ya save turun. Ya. Nah, kalau parabol gimana? Nah, ini. Jadi yang positifnya ini sudah positif di atas. Positif itu artinya di atas sumbu X. Yang negatif ini dicerminkan. Jadinya apa? Ini satu, ini min satu, ini satu, begini jadinya. Jadi gambarnya ini sebenarnya gimana deh? Kalau kita gambarkan, saya kasih kuning ya. Mana ini? Nah ini gambarnya tuh begini sebenarnya. Ini saya kuningkan ya. Nah. Nampak enggak? Halo? Mungkin warna lain nih. Kita kasih warna apa? Oranye. Boleh. Ya, jadi gambarnya yang jadinya gini. Ini enggak ada nih. Ini enggak ada ya. Enggak ada. Jadi ini tidak ada nih, hilang jadi. Ini hilang. Enggak ada. Jadi gambarnya begini, lengkung ini. Paham maksudnya? Halo? Mengapa bagian negatifnya menjadi positif, naik ke atas, dicerminkan. Kalau ini lengkung gini, ya lengkungnya ke atas. Jadi bentuknya ini kayak bilang kayak W, enggak juga ya. Kalau W ini uncing, ini bulat. Ini turun, melengkung, naik. Paham? Nah, mana nyatanya apa? Hitunglah, selesaikanlah integral berikut. Nah, ini suruh hitung integral integral dari min 3 sampai 3 dari fungsi X. Nah, ini kita pecah. Dari daerahnya mana daerahnya? Daerahnya yang di atas kuning. Di atas kuning. Nah, ini enggak terbatas loh. Ini enggak terbatas. Gimana tuh? Dibatasi Jadi integralnya sumbu X dari kan. min 3 sama 1, dia kan minta antara min 3 dan plus 3, ya enggak? Ini, Ya. antara min 3 dan plus 3. Atau antara min 2 dan 2 juga bisa. Jadi daerah, kalau ini terhadap sumbu X, ini enggak jelaskannya, selesaikan integral berikut aja ya. Harga mutlaknya ini terjadi, kalau enggak ada harga mutlak, ini parabol, begini modelnya. Tetapi karena harga mutlak yang negatif ini di bawah sumbu X, ini dicerminkan menjadi gini, lengkung. Ini tadi lengkungnya gini kan. Ini lengkungnya gini tadi. Sekarang jadi ini. Bisa tangkap maksudnya? Halo? Nampak enggak saya gerak-gerakkan? Hah? Enggak kelihatan itu, Pak. Enggak kelihatan ya? Jadinya ini. Saya hitamin. Ya, jadinya ini. Ya, sama ini. Oke, Pak. Nah, yang bawah enggak ada, ini kosong. Nah, berarti integralnya
dari min 3 sampai 3, berarti daerahnya mana? Ini kan. Dan Min 3 ini. sampai min 1 segitiga itu, Pak. Segitiga Nah, kiri, yang ini yang segitiga mana kanan. nih? Kalau di atas sumbu X kan ini kan. Di atas sumbu X ini enggak? Kan di atas sumbu X kan. Ya. Ya, di atas sumbu X ini. Jadi atau saya kasih warna ya. Warna apa? Warna biru. Oke. Nah, kasih warna biru. Di atas sumbu X. Ini atas sumbu X ini. Nah, ini yang kita cari. Berapa integralnya? Jadi integralnya min 3 sampai min 1, min 3 sampai min 3 sampai ya dipecah kan, min 3 sampai min 1 sampai plus 1, 1 sampai 3 ya. Min 3 sampai min 1. Nah, fungsi X-nya yang mana nih? Ini yang atas ya, Pak. Yang atas tuh artinya apa tuh? Ini kan enggak dicerminkan. Berarti yang tadi ini ya. Sebetulnya ini kalau apa? Fungsi X ini kita misalnya Y adalah harga mutlak X kuadrat min 1. Supaya hilang harga mutlak, dipangkat 2 kan kiri kanan. Kemudian Y adalah plus minus akar dari X kuadrat min 1 pangkat 2. Sehingga Y adalah plus minus akarnya hilang. Ya enggak? Di pangkat 2 hilang tinggal X kuadrat min 1. Berarti yang plus. Yang ini atas nih plus. Ini lawannya. Ini harusnya kan tadi di bawah. Sekarang jadi atas. Nah, ini yang min. Negatifnya di harga mutlak kan jadi itu ngemin. Ya, ini yang ini yang asalnya yang aslinya plus, ini juga plus. Berarti sini yang menjadi apa? X kuadrat min 1 dx ditambah apa sini? Integral berikutnya min 1 sampai 1. Ini yang dicerminkan. Tadinya harusnya di bawah, sekarang menjadi di atas. Artinya berlawan tanda, anak. Halo? Berlawanan daerahnya tadi di bawah, sekarang di atas. Ini yang min. Ini yang min dari X kuadrat min 1. Ini yang plus. Ya, ini yang plus. Ini yang min. Kemudian ditambah. Nah, ini ada 1 sampai 3. Ini kan min 1 sampai 1. Terus 1 sampai 3. Ini yang atas lagi. Yang atasnya yang aslinya. Positif. Berarti positif dari X kuadrat min 1 dx. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini kan ada 3 kuadran nih. Kuadran pertamanya bentuknya ini. Kemudian yang ini pencerminan tadinya harus di bawah, sekarang menjadi di atas karena dia harga mutlakan. Harga mutlak itu yang negatif menjadi positif. Yang ini tetap. Ya, yang tetap itu adalah fungsi X-nya sama dengan X kuadrat min 1. Ini juga. Ini juga Y fungsi X-nya adalah X kuadrat min 1. Kalau ini yang tadinya di bawah, sekarang di atas. Ini fungsi X-nya sama dengan apa? Min X kuadrat min 1. Ini dia nih. Yang di bawah itu kan ini. Sudah paham? Halo? Fendi, paham nggak? Iya, Pak. Giovanno? Lumayan, Pak. Masih mengikuti, Pak. Masih mengikuti. Oke. Jadi ini sama dengan apa? Ini biasa nih. Tapi harga batasnya min 3 min 1. Integral X kuadrat apa? Seper N plus 1, seper 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1. Ya enggak? 3 kan? 2 plus 1, 3. Min integral 1 dx, X. Ini harga batasnya berapa? Min 3 sampai min 1. Kasih kurung siku aja. Tambah. Nah, ini min dalam kurung, ini sama gak? Integral dari ini sama, jawabnya sama semua ya. Ini. X kuadrat min 1 dalam kurung ini seper 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1. Min integral 1 dx, X. Harga batas min 1 sampai 1 enggak? Min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Ini sama juga, cuma ini bedanya ada min. Ini enggak ada min, ini plus ya. Nah, ini juga daerah plus. Berarti seper 2 plus 1, yaitu sepertiga, X pangkat 2 plus 1, pangkat 3. Min integral 1 dx, X. Harga batas dari 1 sampai 3 kan? 1 sampai 3. Sudah ngerti ya? Ini yang positif, ini yang negatif tadi.
negatif menjadi positif. Paham maksudnya? Mengapa negatif jadi positif? Seperti saya terangkan tadi, harusnya di bawah tadi ini, karena di agam mutlakan jadi positif di atasnya. Harusnya kan ini lurus ini tadi. Tapi karena agam mutlak X, artinya yang negatif ini, yang di bawah sumbu X menjadi di atas sumbu X. Sudah paham? Halo? Nah, sekarang kita Pak, masukkan. lumayan, Pak. Ini sepertiga kali apa? X pangkat 3. X pangkat 3. Eh, 1 pangkat 3 berarti kan? Min 1 pangkat 3 ya. Agak batas atasnya min 1 pangkat 3. Saya belum. Ya, ini agak batas min 1 pangkat 3 dikurangi apa? 1. Ini yang kita maksud. Min 1 pangkat 3 dikurangi min 3 pangkat 3. Betul enggak? Min X-nya sendiri apa? Ini baru yang ini baru ya. Yang ini baru nih. Sepertiga kali X pangkat 3 batas atas, itu min 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah. Min X batas atas, itu min 1 dikurangi, min 1 dikurangi min 3. Ya enggak? X batas atas, min 1 dikurangi X batas bawah, min 3. Jadi Pak, ini kurung siku lah. Ini baru yang kurung pertama. Ini dia nih. Itu masih kurung yang pertama. Oke, Pak. Oke. Kemudian ditambah. Nah, hati-hati nih. Kurung siku min. Nah, ini hati-hati. Nah, sepertiga ini sama kan jalannya. Sepertiga dari apa? X pangkat 3 batas atas dikurangi X pangkat 3 batas bawah. Ini dikurungi di sini. Iya nak? Iya. Ini kurung gini, ada minnya. Atau min kali min, kali ini adalah min kali min plus X batas atas 1 dikurangi min 1. Ya nak? X batas atas 1 dikurangi batas bawah min 1. Kurung tutup. Tambah, hanya belakangnya. Tidak cukup tempatnya. Di sini aja itu begini ya. Tambah sepertiga. Seperti sama ini jalannya, tapi angkanya lain. Sepertiga dari X pangkat 3 batas atas, itu apa? 3 pangkat 3, ya enggak? Dikurangi 1 pangkat 3. 1 pangkat 3, ya. Ini kurung kerawal. Gitu ya. Ini yang baru yang ini. Dikurangi X batas atas 3, dikurangi batas bawah 1. Kasih kurung siku. Udah. Sudah ngerti maksudnya enggak? Yang ini jalannya. Yang tengah, ini yang paling kanan. Jelas sampai sini? Oke. Oke. Nah, baru kita hitung berapa nih? Ini sama dengan apa nih? Kasih kurung siku ya dulu ya. Kurung siku, terus apa nih? Sepertiga kali apa? Sepertiga kali min 1 pangkat 3 berapa? Min Min 1, 1. ya nak? Min 1 pangkat 3. Min 1. Kemudian dikurangi min 3 pangkat 3. Oh, sorry. Min 1. Dikurang min 27. Oh, ini pas. Sepertiga kurung kerawal min 1 pangkat 3 min 1 dikurangi min 3 pangkat 3 min 27. Gitu ya? Ya. Halo? Benar ya? Nah, dikurangi min 1 dikurang min 3. Dikurangi min 1 dikurang min 3. Berapa? 2. Min 1 dikurang min kali min sini min dari min 1 kurang min 3. Min kali min plus 3. 2. Ya, nanti 2 jumlah. Ini kurung tutup. Udah. Ini yang kurung pertamanya selesai. Nah, sekarang kurung keduanya nih. Hati-hati nih. Ada minnya sini ya. Tapi minnya ini saya kaliin ke dalam ya. Min, itu min dari ini, min kali min plus ini dia. Ini juga sepertiga kali berapa? Min, tambah ya. Tambah
Nah, apa nih? Min dalam kurung sepertiga, min sepertiga ya. Min dalam kurung sepertiga dari apa? Eh, Min tuh. 1/3, 1 dikurangi min 1/3, min 1, ya enggak? 1/3, Ditambah 1 Di dua. dikurangi min 1. min 1/3, kurang min min 1 dikurangi ya, dikurangi min 1. Gitu ya. Belakangnya 1 dikurang min 1. 1 tambah 1 ya. Ya, Iya, 1 tambah ditambah. Berapa Pak, tambah tadi, ingat enggak? Di Pak. sini ya. Itu saya rasa kan itu kan minusnya masih harus kali masuk lagi. Jadi seharusnya minus gak sih? Jadi kalau misalnya lihat atasnya kan itu kan masih dalam kurung 1/3 X pangkat 3 kurang X. Jadi kalau misalnya ini sudah langsung kali masuk ya sudah Pak. Ini kasih kunker awal sebagai ini kunker awal supaya gini. Jelas Sudah ya? sekali masuk. Oke, Pak. Nah, Oke. tapi ini min kali min kan plus nih. Ya. Sorry, Ya. saya lihat Pak. Oke. Minnya di luar kurung kurawal ya. Oke, Iya, Pak. ini dikali aja lah. Jadi ini saudara kalian tadi kan, jadi min kali min plus ini plus ya, saling kali. Min kali min plus. Jadi ini sepertiga kali 1 dikurang min 1 ditambah 1 ditambah 1 enggak? Min kali min. Belakangnya 1 tambah 1. Di belakangnya 1 tambah 1. Nah, ditambah, nah gitu. Satu lagi, apa tuh? Sepertiga kali 27 kurang 1, ya nak? Iya. Sepertiga kali 27 kurang 1, ya nak? Iya. Dikurang 3 kurang 1. 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Jadi ini hasilnya apa? Sepertiga dari apa nih? Min 1. Min kali min ini apa? Plus 27. Min kurang 2. 3 kurang 1, 2. Ya. Ditambah, hati-hati nih. Ini hati-hati ya. Min sepertiga Ya, tambah sedati. 2 tambah 2. Jadi ini akan masih di dalam kurung enggak, Pak? Atau ini mau dikurung dulu boleh. Begini aja. Atau ini berapa? 1 min kali min plus 1. 1 tambah 1, 2. Ya, ditambah sepertiga kali 27 kurang 1, 26 kurang 2. Gini, kurang 2. Makanya hasilnya apa? Sepertiga kali 27 kurang 1, 26. Kurang 2. Min 2. Kurang 2. Ini min sepertiga kali 2 tambah 2 ya nak? Tambah 26/3 kurang 2. Kurang 2. Nah, ini kurang 2 tambah 2 kan coret enggak? Ya. Habis. Oke. Ini hasilnya 26/3 min 2 kurang 2/3 tambah 26/3. Betul ya? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Sekarang 26/3 tambah 26/3 berapa? 52/3. 52/3, betul. Terus min 2 ini berapa per 3? Begitu aja dulu ya. 6/3 enggak? Iya, min 3 kali 2 kan 6. Min 6 bagi 3 kan min 2. Kurang 2/3. Nah, tinggal hitung berapa tuh? 52 kurang 2, 50. 50 kurang 6? 50 kurang 6? 40/3. 44. Betul enggak? 4 ya. Per 3. 4/3. Nah, ini jawabannya. Atau 11. Apa? 1 atau ini beli 1, tinggal sisa 14 bagi 3, 4, sisa 2. Betul enggak? Pak, saya mau nanya Pak, itu bukannya apa namanya Pak? Kalau misalnya tadi boleh lihat halaman sebelumnya enggak Pak? Boleh. Itu emang sepertiganya sudah langsung kali X pangkat 3-nya ya Pak? Langsung ya Pak? Tadinya ini kan hitungan yang dalam tuh ini di dalam semua, di dalam. Boleh dikali min.
Tapi waktu dikali min, ini min sepertiga kali ini, min kali min plus. Maka sini plus. Loh, bulat lagi. Sering kali Blank. gini. Blank. Jelas nggak itu? Halo? Oke, ya, Pak. Iya. Ya, tadi saya pikir sepertiga dalam kurung, nah X pangkat 3 min X. Oke, Pak. Ya, ini ada Jadi saya- minnya sini ya, hati-hati. Ya, ini selesai. Oke. Saya akan ngajar ke si kuning. Nah, ini 2B. Misalkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y dengan X kuadrat dan Y dengan 2X plus 3 dengan batas X antara min A sampai A dan A-nya harus positif, nggak boleh negatif ya, adalah 32/3 satuan luas. Tentukanlah nilai A kuadrat kurang 5A tambah 1. Ya cari A-nya dulu kan. Agak batasnya ini agak batas nih. Jadi luas itu rumusnya apa? Integral batasnya berapa? Min A sampai A. Ya nak? Berarti selisih ini bentuknya apa nih? Kalau ini bentuknya ini sketsanya kalau Y sama X kuadrat mencapai minimum, betul nggak? Ini 1 X kuadrat AX kuadrat, A-nya sini berapa sini? Positif ya. Bukan A ini ya lain ya. Ini positif berarti mencapai minimum. Kalau ini negatif min X kuadrat, puncaknya di atas. Kalau mencapai minimum kan lembah. Kalau dia negatif min X kuadrat, puncaknya di atas, gunung. So, ngerti nggak mas? Maksimum tuh gunung, kalau minimum tuh lembah. Halo? Terus Y sama ini 2X plus 3 ini. Ini Y sama dengan 2X plus 3. Ini yang bawah ini Y adalah X kuadrat. Yang atas kita namakan Y1, yang bawah Y2. Ini adalah luas daerahnya. Ini sketsa aja ya. Sama sketsanya. Sudah paham di sini? Halo? Halo? Jelas nggak di sini? Lumayan Pak, lumayan paham. Oke. Berarti sini rumusnya Y1 kurang Y2 dx. Ini sudah diketahui berapa jawabannya? Harus 32/3. Nah, baru kita masukkan. Jadi integral min A sampai A. Y1-nya berapa? Y1-nya yang linear. Linear itu yang ini ya, 2X plus 3. Ini linear dikurangi Y2-nya adalah X kuadrat. Nah, ini kasih kurung siku dx. Ini nilainya 32/3. Sudah diketahui gitu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Jadi integral min A sampai A. Buka kurung berapa nih? 2X plus 3 kurang X kuadrat. dx. Sama dengan 32/3. Ini selesaikan integralnya apa nih? 2 kali X pangkat 1 apa? X pangkat 1 seper 2, 1 tambah 1. Ini seper N plus 1. Pangkatnya 1. Seper 1 tambah 1. Seper 2, sorry. Seper 2. X pangkat 2 enggak? Tambah 3 kali integral 3 dx, 3x. Min integral X kuadrat. Seper 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1. Harga batas min A sampai A. Ini ya, harga batas min A sampai A. Ini nilainya 32/3. Nah, mau cari A-nya berapa nih? Ini coret, kan? 2 kali setengah kan 1, tinggal X kuadrat. Masukkan nih. X kuadrat batas atas, berarti ini A kuadrat. Dikurangi min A kuadrat. Ini adalah yang ini bro ya. Ini baru yang ini. Tambah 3 kali X. X batas atas A. A dikurang min A. Enak, kurung kurawal. Min sepertiga kali X pangkat 3 batas atas. Kurung kurawal A pangkat 3. Dikurangi batas bawahnya min A pangkat 3. Sama dengan 32/3. Ini hasilnya apa nih? A kuadrat min plus A kuadrat. Gitu ya. Tambah. Ini ada 3 kali ini A min plus. Jadi min plus di A tambah A. Min sepertiga kali A pangkat 3 min plus. Ini min A pangkat 3 kan min hasilnya. Jadi min kali min plus A pangkat 3. Sama dengan 32/3. Nah sekarang A tambah A berapa? 2A kuadrat. Ini A tambah A. Ini 3 kali 2A. Kurang sepertiga kali
A pangkat 3 kali A pangkat, tambah A pangkat 3, 2A pangkat 3 sama dengan 32/3. Nah, kita salin nih 2A kuadrat. 2A kuadrat. Selanjutnya tambah 3 kali 2A adalah plus 6A. Terus ini min sepertiga, jadi min 2/3 A kuadrat, pangkat 3 ya. Benar ya. 2/3, min 2/3 A pangkat 3 sama dengan 32/3. Coba Anda lihat. Angka 2, 6, 2, 3, 2. Bisa dibagi 2 enggak? Atau kali setengah? Kali setengah ya. Atau dikali setengah atau dibagi 2 berapa? Ini dibagi 2, 1. A pangkat 2. Ini dibagi 2 atau kali setengah? 6 kali setengah, 3. Ini kali setengah, 2-nya hilang ya. Setengah kali 2/3 tinggal 1/3. Sama dengan, ini bagi 2, berapa? Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2, 16. Hilang pecahan, dikali 3. Ini dikali setengah, sekarang ini kali 3. Supaya pecahannya ini hilang. Bagaimana? Kali 3, 3A kuadrat. 3 kali 3, 9A. Sepertiga kali 3, 1. Di A pangkat 3. 16 sepertiga kali 3, hasilnya apa? 16. Ini mungkin, nah. Kemudian, nah ini disusun min A pangkat 3 tambah 3A kuadrat tambah 9A min 16. Waduh, segitiga Pascal nih. Tidak bagus angkanya. Oke, kemudian ini dibagi, dikali min 1 supaya yang depan ini positif. Gimana? Dikali min, ini kali min jadi min, dikali min 9A, dikali min plus, ya enggak? Nah ini bagaimana cari tong ini? Ini pakai rumus honor, tapi angkanya jelek ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, karena saya enggak, ini kan angkanya saya teka-tekai jadi jelek jadi ini. Ya ini kan rumus honor nih koefisiennya berapa nih? Ini artinya 1 kali 1 min 3 min 9 16. Nah kalau kita pakai supaya bisa ini difaktorkan, ini ambil angkanya ini 16 ini adalah faktor 16. Faktor 16 itu apa? Faktor 16 adalah plus minus 1 plus minus 2, maksudnya 16 habis dibagi dengan 1 plus minus 1, 16 habis dibagi plus 2, habis dibagi dengan 4, habis dibagi dengan 8, dan habis dibagi dengan 16 sendiri. Itu enggak? Nah, coba nih. Jadi ini A sama dengan, kita mulai dengan 1 tuh. Kalau A sama dengan 1, ini rumus honor ya. 1 kali 1, 1 dijumlahkan, min 2. 1 kali min 2, jumlahkan, min 11. 1 kali min 11, min 11. Jumlahkan, 6 ke 1, 5 ya. Ini sisa. Kalau ada sisa 0 itu habis dibagi. Kalau ada sisanya bukan 0, itu tidak habis dibagi. Gagal. Nah ini angkanya enggak jelek. Jadi harusnya mesti yang dapat ini sisanya 0 nih, baru bisa dapat. Nah, nanti Anda lihat A-nya yang positif ya. Sini nih, A-nya yang positif. Kalau A-nya negatif, tidak diambil. Kan yang untuk A dan A besar dari 1. Angkanya A besar dari 1. Kalau besar dari 1, kalau A-nya 0, nggak boleh. Tidak memenuhi syarat. A-nya sama yang setengah, nggak memenuhi syarat juga. A-nya besar dari 1, artinya apa? 1 pun nggak masuk. Angka 1 nggak masuk. Harus besar dari 1. 1,5 masuk. 1,5 masuk ya. 2, 3, dan seterusnya. Nah ini saya nggak bisa teruskan karena ini angkanya jelek ya. Karena ini angkanya kan rekayasa angka asal-asal buat aja. Oke. Jadi nggak sama mau angka ujian ya. Paham sampai sini? Halo? Ya dari sini kita cari A-nya. Paham, Pak. Dan ingat, halo? Jadi ini langkah tersulitnya memfaktorkan yang
A pangkat 3 itu ya Pak Ya, ya? nanti mungkin terjadi bisa difaktorkan uraiannya. Misalnya, ini misalnya ya, Jadi pakai misal caranya namanya apa Pak? rumus Horner. Rumus Horner ya Pak ya? Ya, ini Oke, Pak. namanya kok hitam ya? Kok berubah nih? Ya, rumus Horner ya. Horner. Ini belajar aljabar linear itu mencari nilai eigen atau eigen apa eigen value, eigen vector, eigen value-nya. Pakai rumus Horner biasanya juga. Ya misalnya gini, A pangkat 3 contohnya ini misalnya A pangkat 2 terus plus A, misalnya gini lah ya. Berapa ini? Ini 2, ini 2. Sama dengan 0. Ini misal ya, ini contoh ya, dimisalkan. Nah, ini kurung 22. A pangkat 3 kurang 2A kuadrat. Ini kurung A min 2. Terus ini dikeluarkan apa nih? Keluarkan A kuadrat. Tinggal apa? A min 2 enggak? Halo? Ya, ini contoh aja ya. Nah, kalau satu urai begini, maka ada yang sama enggak sini? A min 2. Keluarkan A min 2. Kalau ini keluarkan A min 2, tinggal apa? A kuadrat. Kalau ini keluarkan A min 2, tinggal 1 enggak? Iya. Halo? Kalau dikaliin sama enggak tuh? Iya. A min 2 kali A kuadrat, A min 2 kali 1. Terus ini Iya, A min benar-benar. 2 sama dengan 0. Ini A kuadrat plus 1 sama dengan 0. Berarti ini A sama dengan 2. 2. Syaratnya tadi apa? A besar dari 1. Besar dari 1 enggak nih? Iya, Iya. memenuhi Pak. Berarti ini memenuhi. Ini A A kuadrat sama dengan min 1. A sama dengan apa? Plus Plus minus minus sama AK min dengan 1. Berarti A Imaginer. adalah plus minus I. Bilangan imajiner. Tidak memenuhi syarat. Jadi yang kita ambil ini. Ini tidak boleh. Ya, tidak memenuhi syarat. Jelas maksudnya? Iya. Nah, baru pertanyaan berikutnya apa? Tadi. Ini. A kuadrat kurang 5A tambah 1. A kuadrat kurang 5A tambah 1 ya. Baru kita masukkan ya. Benar ya? A kuadrat kurang 5 atau 1 kan itu tinggal masuk aja. A-nya 2. 2 kuadrat kurang 5 kali 2 plus 1. Berapa? 4 min 10 tambah 1. Berapa? 4 tambah 1, 5. 5 kurang 10 min 5. Min 5. Udah selesai. Ini contohnya ya. Ya angkanya batu faktor ini yang tadi tidak. Ini harusnya 0. Kalau ini 0 gimana nih? Kalau seandainya 0 ini berarti ini A kurang 1. Misalnya itu A kurang 1. Terus koefisiennya sini misalnya misalnya ya. Ini 1 misalnya 1 dikurang 2. Misalnya berapa sini ya? 3 sini ya. Misalnya. Kurang 3 misalnya sama dengan 0 ya. Itu artinya ini harus 0 nih. Ini enggak boleh harus 0. Ini kali A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 enggak? Setelah A pangkat 2 A, berarti bilangan. A pangkat 0 enggak ditulis ya. Nah, ini bisa difaktorkan nih kan. Berarti ini A min 1 kali apa nih? A min 3, A min 3 A tambah 1. Betul enggak? Berarti ini yang A-nya sama dengan 3 nih. Kalau misalnya tadi ya ini karena tadi saya ambil contoh lain lagi nih tadi kan. Contohnya bisa kita urai gini atau bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya yang dirumuskan yang dipikir itu satunya ambil dari pangkat 3 ya. Bagaimana? Ini yang tanya Giovanno ya. Gimana? A sama dengan 1 yang bisa untuk rumus honor ini ambil dari A pangkat 3-nya ya satunya. Dari sini. Semuanya mulai Ini nih, dari 1. kalau A sama dengan 1 ini nih di atas nih. A kurang 1 sama dengan 0 enggak? Berarti ini yang kita tulis itu ini ya, Dik. Ya. A min 1-nya datang dari sini A sama dengan 1. Jadi ini kan A kurang 1 nih. Karena A sama dengan 1, A kurang 1 sama dengan 0 dalam kurung nih. Ini dia nih. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya begini
boleh nggak? Ini contoh ya. Ini tadi kita pakai ini. Kalau misalnya yang tadi kita ambil yang ini tadi, yang ini, apa yang terjadi? Yang kita ambil sini A min 1, tadi apa? A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Ini kita urain lagi. A min 1, terus ini apa? Gini kan urainnya, apa tuh? Min 3 berapa kali berapa? Min 3 tambah 1, betul enggak? Min 3 tambah 1, min 2 kan jumlahnya, betul enggak? Halo? Min 3 tambah 1, min 2, AC kalinya min 3, betul enggak? Iya, Pak. Jadi dijumlahkan hasilnya min 2, AC kalinya min 3. Hasilnya berarti sini min 3 kali 1, min 3 tambah 1. Betul enggak? Betul. Halo? Betul. Nah, ini A sama dengan 1. Ini A sama dengan 3. 3. A sama dengan min 1. Ini tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya A besar dari 1. Ini tidak memenuhi syarat. Karena A-nya min 1. Yang memenuhi syarat ini. Nah, contohnya gini. Baru masuk yang ini nih. Dari Oke, sini Pak. berapa? A pangkat 5. Pangkat 5. A pangkat 2 kurang 5A tambah 1. Masukkan sini. 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 1. Jadi 6 kurang 15 tambah 1. Contohnya ini. 1 tambah 6, 7. 7 kurang 15 adalah min 8. Ya, contoh aja ya. Jelas ya? Itu pakai rumus Horner. Oke, jelas, Pak. Nah. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini banyak soalnya. Ini baru 2 berapa nih? Ini sampai 55B. Ini hitung-hitung 10 soal gitu ya. AB. Tidak batas. Waduh. Karena selesai ini terpaksa tambah waktu lagi nanti. Aduh. Ini gangguan lagi. Suka. Anda lihat ya ini ya. Iya, kelihatan. Bulatan biru itu. Ya, bulatan biru itu kelihatan, Pak. Kenapa dia gini? Aduh. Nah, sudah. Oke, kita teruskan. Nah, nomor 3A. Diberikan permukaan bidang ini ya. Tentukan persamaan parametrik garis normal dan persamaan bidang singgung ke permukaan pada titik-titik 12,3. Pada titik di titik 123. Jadi ada persamaan bidangnya, boleh dibalik ya. 3x kuadrat tambah 4y kuadrat kurang z kuadrat sama dengan 9. Caranya gini, jadikan 1 nih. Jadikan 1, jadi ini 3x kuadrat per 9, semua dibagi 9. 4y kuadrat per 9 min z kuadrat per 9 sama dengan 0. Ini bentuknya bukan bola, mungkin olioseda, mungkin hiperbola ya, bisa juga. Ini bisa berkecil 1, ini 3. Nah, ini menjadi x kuadrat per berapa? 3. 3 itu akar 3 pangkat 2 enggak? Terus ini y kuadrat per 9 per 4, betul enggak? 9 per 4. Z kuadrat per 9, 3 kuadrat. Jadi ini bentuknya x kuadrat per akar 3 pangkat 2. Ini y kuadrat per. Ini 9 itu 3, 4 itu 2. Pangkat 2 enggak? Atau 1,5 pangkat 2. Min z kuadrat per 3 kuadrat. Ini ada min ya, hati-hati. Ini kalau tambah semua, itu namanya... Maaf Pak, itu dari sama dengan 9, kok bisa sama dengan 0 Pak? Jadi dibagi 9, Kak. sama dengan 1. 9 bagi 9, 1 kan? Iya. Ampun. Saya masuknya itu tadi. Terima kasih. Ini Fendi kita masuk apa? Teliti ya. Jadi ini 9. Ini 9 dibagi 9. Ini 1, ya kan? Nah, ini bentuknya kalau ini semua tambah, ini namanya elipsoida, ya. Tapi ini kalau ini ada min ini mungkin hiperbola, ya, mungkin elipsoida enggak mungkin ya, hiperbola ya, mungkin ya. Nah, ini ada akar 3, ini 1,5 pangkat 2. Ini 3 kuadrat.
Nah, sekarang ditanya tentukan persamaan parametrik garis normal dan persamaan bidang ya, parametriknya. Persamaan bidang singgung ke permukaan di titik 1, 2, 3 ini sembarangan ya. Tapi titik ini harus memenuhi syarat ini ya, harusnya. Ini titik juga saya ambil sembarangan juga tadi salah ya, belum tentu benar ya. Dicocokkan. Aduh, kalau dimasuk ini 1. Coba masuk ini 1, 3. Ini masukkan 1, 4. Ya, 4 ya. Jadi 3 tambah 4, 7. Nah ini min. Wah, enggak cocok nih. Berarti titik ini enggak benar ya. Di titiknya berapa yang benar ya? Coba kalau ini 1 ya. 2 ada, 2. Kalau ini 2 berapa nih? 2 kuadrat 4. 4 kali 3 12. 12 kuadrat 4 ini 1. 12 tambah 4 berapa? 16. 16 dikurangi berapa? 9. 7 ya? Halo? 16 kurang 9, 16 kurang 7, 9 ya. 7 itu akar 7 ya. Ini 1, ini akar 7. Kalau tidak masuk baru ini memenuhi syarat ya. Harusnya. Harus memenuhi syarat ini titiknya. Di titiknya itu. Nah, tentukan persamaan parametrik garis normal. Garis normal. Garis normal dari ini adalah X dikurang. Ini semuanya 0,0,0 ini ya. Titiknya. Oh ini titiknya ini masuknya sini ya. Jadi persamaan normalnya adalah ini sudah ada ya. Sorry. Nanti ini terakhir ya. Nanti saya takutnya enggak cukup waktunya. Ini. Periksalah konvergen dari deret berikut dan tentukan jumlahnya. Ini jumlahnya saya sore ya ini agak sulit bagi Anda nih ya. Tadi saya diskusi juga sama yang lain ini sulit. Untuk konvergen, apakah dia konvergen? Kalau dia konvergen ini kita gunakan namanya tes rasio. Ya, tes rasio. Tes rasio itu terjadi bentuknya sigma UN. N sama dengan 1 beta hingga UN. Yang pertama adalah jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1, UN plus 1 subskripnya per UN. Kalau kecil dari 1, maka nih deretnya adalah deret konvergen. Ya, konvergen. Kemudian yang kedua, jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, maka deret divergen. Nah ini yang kita membuktikan adalah konvergen. Ya, yang kita membuktikan konvergen. Nah kita tes sekarang ya. Sigma N kuadrat per 2 pangkat N. Ya. Sigma N sama dengan 1 beta hingga apa tadi? N kuadrat per 2 pangkat N. Ya betul ya. N kuadrat per 2 pangkat N. Nah ini apanya? Ini adalah UN-nya. UN-nya adalah N kuadrat per sukunya. Suku ke N ya. Maka UN per 1 berapa? UN per 1 adalah semua N ganti dengan N plus 1. 2 pangkat N plus 1. Hasilnya apa nih? Ini pakai segitiga Pascal. Kuadrat utama adalah N kuadrat. 2 kalinya. 2 kali N kali 1. 2N. Tambah 1 kuadrat 1. Per. Ini dipecah. 2 pangkat N kali 2 pangkat 1. Itu enggak? Halo? 2 pangkat N kali 2 pangkat 1. Ini jelas nggak nih? Ini pakai segitiga Pascal. Kuadrat utama N kuadrat. Tambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali N kali 1. 2N. Tambah 1 kuadrat 1. Per. 2 pangkat N per 1 adalah 2 pangkat N kali 2. Kalau dikalikan pangkat ditambah nih. N tambah 1. N plus 1. Sekarang gunakan tes rasio. Tes rasio adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1
per UN. Ini ada di website juga ya. Kayaknya saya ada deret gitu ya, mengenai deret series ya, series. Nah, limit dari N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya berapa ini? N kuadrat tambah 2N plus 1 per 2 pangkat N kali 2 per, nah ini, per ini, UN, N kuadrat per 2 pangkat N. Sehingga ini jadi limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N plus 1 per 2 pangkat N kali 2 dikali, ini dibalik ya. Kalau dibalik 2 pangkat N per N kuadrat. 2 pangkat N-nya sama enggak, bisa coret? Halo? Bisa coret enggak? Bisa, Pak, Halo? bisa. Saya Bisa, coret Pak. ya. Tinggallah limit dari ini 1 artinya. 1 ini 1. 1 kali ini tetap N kuadrat tambah 2N plus 1 per, ini 2 kali N kuadrat, 2N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Tinggal cari koefisiennya berapa? Pembilang 1/2. koefisiennya 1, penyebutnya 2. Betul enggak? Ini 1 enggak ditulis, penyebutnya 2. Jadi 1/2. Setengah. Setengah ini bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Kalau kecil dari 1, maka direct konvergen. Ingat tadi syaratnya yang saya tuliskan tadi sebelumnya. Kalau kecil dari 1, direct konvergen. Ada enggak tuh? Kecil dari 1 konvergen, besar dari 1 divergen. Tahu maksudnya? Kalau konvergen itu directnya makin lama makin kecil. Seperti sinar ya, sinar. Konvergen itu ini titik, ini panah sinarnya menuju menuju titik. Makin kecil. Kalau divergen mencar. Memencar ya. Makin lama makin besar. Ini adalah konvergen. Ini adalah divergen. Aduh, ngapa segini? Bulat-bulat. Sudah paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Kok pada lemas nih? Ini terakhir ya Anda nih, ya. Ini kuliah tambahan karena nggak ada waktu lagi kita, ya. Saya adakan ini supaya Anda itu bisa pahami, ya. Ini Iya, Pak, mencakup ini paham yang semua ya. integral turunan trigonometri belum loh, Pak, ini, Pak. Integral. Ya ini belakangnya Yang coba kita lihat yang dulu. variasi soal untuk integral Ya, turunan untuk ya yang sabar-sabar trigonometri, ini Pak. dulu nih. Ini Dan ada, nah ini juga panjang nih. Metode Gauss jadi yang ini. Nah ini misalkan A-nya ini, tentukan nilai X yang memenuhi determinan A-nya 4. Gimana tuh? Bilang determinan A-nya sama dengan 4. Nah, determinan dari sekali nih. X min 4 boleh dikurung. 2, 3, 3, X min 3, 1, 2, 3, 1. Bisa nggak negatif ya? Ini sama dengan 4. Nah, determinan 3 kali 3 itu bisa kita gunakan cara sarus. Ya, cara sarus sama kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi sini X min 4, kolom 1-nya 3, 2. Kolom 2-nya 2, X min 3, 3. Ya. Nah, untuk cara sarus, ya ini cara sarus. Yaitu kita kelompok plusnya yang kelompok plusnya yang sejajar dengan diagonal utama. Ini diagonal utama. Kok kuningnya enggak keluar ya? Mana kuning? Ini kuning ya? Ya. Ini dah. Nah, ini kelompok plus. Kelompok plus. Kelompok plus. Nampak ya? Halo? Nampak, Pak. Warnanya berubah nih. Itu karena pensil, Pak. Ya, ini plus, plus, plus. Nah, ini artinya apa? X min 4
kali X min 3 kali 1. Ya, ini kelompok belas. X min 4 kali X min 3 kali 1. 1 ini hilang ya. Tinggal 2 kali 1 kali 3. 2 kali 1 kali 3 kali 3 berapa? Ini 3 ini. 2 kali 1 kali 2, sorry. 2 kali 1 kali 2 berapa? 3 di 4. sini ya. 4. Terus ini 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Ya 27. benar. Kelompok plus. Sekarang kelompok min. Kelompok min yang sejajar dengan ini diagonal utama yang lain. Tadi diagonal utama ya. Ini diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain. Karena masuk aljabar linear ya. Ini aljabar linear, matrik dan vektor ya. 3 kali 2 berapa? 6 kali X min 3. Terus ini 3 kali 1, 3 kali X min 4. 3 kali 1, 3 kali X min 4. Terus 1 kali 3, 3 kali 2, 6. Sama dengan 0. Nah ini. Ini korakan nih. Kuadrat suku sama X kuadrat. Ya. Jumlah nggak sama berapa nih? Ini sebagai cepat. Jumlah nggak sama. Min 4 tambah min 3, min 7. Kali yang sama X. Tambah hasil kali yang nggak sama. Dikalikan nih. Min 4 kali min 3 plus 12. 4 tambah 27 berapa? 31. 31. Dikurangi. Ini kali ini ya. 6X min 18. 3 kali X. 3 kali min 4 min 12. 12 tambah 6. Jadi sini X kuadrat min 7X. 12 tambah 31 berapa? 15. 43. Nah, ini min. Sorry, ini jumlahkan nih. 6X tambah 3X berapa? Atau minimum? 9X. 9X. Min 18 tambah min 12 berapa? 30 tambah 6. Sorry, ini min 30. Min 30 tambah 6, min 24 ya? Min 24. Nah, baru buka kurung berapa? Jadi X kuadrat min 7X. Berapa tadi? Tambah 43. Tambah 43. Terus di belakangnya. Kurang 9X tambah 24. Kurang 9X tambah 24. Sama dengan 0. Ini X kuadrat. Yang X-nya kita jumlahkan berapa nih? Min 7 tambah min 9, min 16. 43 tambah 24 berapa? Ini bukan sama dengan 0, sorry. Tadi sama dengan 4 ya. Sorry, Sama ini dengan salah 4. saya. Ya, sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Ini 4, 4 ya. Salah. Ini sama dengan 4. Diketahui, given 4. Ini juga sama dengan 4. Ya. Nah, baru 7X. Tambah min 7X, min 9X, min 16X. 43 tambah 24 berapa tuh? 67. Dikurang 4 ya. 4-nya pindahan dari 0. Ya nak? Ini 4 nih pindahkan ini. Ya, ini jumlahkan sudah. 67. Sehingga X kuadrat kurang 16X. Ini berapa? 63. 63. Nah, ini difaktorkan berapa? Ini biasanya angka bagus nih. Jadi uji coba saya. Jumlahnya min 16 ya. Hasil kalinya 1 kali 63. Ini 9 kali dan 7. 9 dan min 7. Tapi ini min. Berarti ini minnya semua. Betul enggak? Negatif semua. Negatif semua, betul. Ini negatif 7 ya, negatif 7, negatif 7. Jadi ini min 9 dan min 7. Berarti X-nya sama dengan 9. Sini X sama dengan 7. Jadi jawabannya ada 2. 9 dan 7. Udah. Selesai. Ya. Ini tanya tentukan nilai X yang memenuhi. Baik. Ini. Tentukan keliling dan luas segitiga yang dibentuk oleh 2 vektor. Vektor U-nya diketahui min 5I tambah 3J tambah 2K. Ini jadikan sebaiknya jangan IJK tapi dalam bentuk 3 dimensi. Min 5, 3, 2. Betul enggak? Min plus plus.
Min 5, 32. Lebih enak lihatnya 3 dimensi. Vektor V adalah min 3i tak kurang 4j tambah 4k. Ini adalah min 3, min 4, 4. Ya nak? Nah, vektornya itu begini. Ini misalnya umpamanya ini vektor U. Ini vektor U misalnya, ini vektor V. Misalnya ini vektor V. Nah, ini kalau diteruskan berpotongan enggak? Jadi segitiga enggak nih? Kalau ini. Ini sudutnya, sudut apitnya alfa misalnya. Atau ini theta. Oke, theta boleh. Theta. Nah, bagaimana? Anda saya ajak cross vector, ingat kemarin nih, cross vector apa? Atau dot vector dulu, dot vector. Dot vector U dot V, apa rumusnya? Itu min 5, 32 dot dengan min 3, min 4, 4. Ingat, pertama kali pertama berapa tuh? Min 5 kali min 3 plus 15. 15. Kedua Min kali kedua, 12. 3 kali min 4, min 12. Min Ketiga kali 12. ketiga, 8. 2 kali 8. 4 plus 8. Berapa aja ini? 5 kali min 2, kurang 12, 3 tambah 8, 11 ya? 11. Oke. Kemudian ada rumusnya, oh ya ini panjangnya cari ini. Panjang U berapa? Kalau U-nya min 5, 32, panjang U adalah akar, kita goros uang. Min 5 pangkat 2 tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa tuh? Ini jelek juga nih. 25, kuadrat 9, 4. 9 tambah 4 berapa tuh? 13. Jadi U-nya adalah 38 ya. 38 akar. 13 jadi 38 ya. Jelek ya, harusnya angkanya bisa keluar. Vektor V-nya akar dari apa? Ini. Min 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Yang penting caranya ya. Mungkin angkanya nanti bagus ya. Jadi akar berapa nih? Min 3 kuadrat 9 tambah plus 9, 16 tambah 16. 16 tambah 16 berapa? 32. Jadi ini akar 32 tambah 9, 41 ya? 41. Nah, jelek nggak kayak. Nah, kemudian kita ingat nggak rumus dot vektor itu rumusnya apa? U dot V rumusnya apa? Non U apa? Non U itu apa? Panjang vektor U, non U kali non V, panjang vektor V kali kosinus sudut apit Cos theta. theta. Ingat berapa cos theta? Cos Cos theta theta itu adalah U dot V U dot V per bagi panjang U U non kali non U kali non V. Oke. Nah, U dot V-nya berapa tadi? U dot V-nya ini 11. Ya, ini 11. angkanya jelek ya. Karena buru-buru saya buat tadi. Jadi 11 ini bagi kok tadi terlewat ya? Kok nggak ada? di atas. Hah? Di atas. Di sini. Iya. Ini saya pindahkan. Cara bisa. Ini enaknya pakai apa? Dipindahkan di sini. Di bawahnya. Ya. Jadi kita pindahkan. U dot V tadi berapa? 11 per panjang U berapa? Akar Panjang U akar 38. akar 38. Panjang V akar 41 ya. Jeleknya. Akar 38 kali akar 41. Begitu enggak? Iya. Jadi cos theta-nya ini ya. Ini jeleknya ya. Baik, sudah dapat. Bagaimana kita di SMA Anda belajar kan luas segitiga, rumusnya apa? Setengah kali U kali V kali sinus sudut apitnya theta. Betul enggak? Kalau alfa atau theta atau V atau apa? Ada belajar di SMA enggak? Setengah kali sisi kedua sisi yang mengapit. Tadi kan mengapit ya, betul ya? Jadi mengapit U dan V mengapit dan sudut apitnya theta.
kali sin sudut apetnya theta. Jadi luas segitiganya adalah setengah kali panjang vektor U kali panjang vektor V kali sinus rapi. Setengah kali akar berapa tadi? U-nya akar 38, ya kan? Kali akar 41 kali sin theta. Nah, sin theta dari mana dapatnya? Sin theta dapatnya dari mana? Kita ada belajar trigonometri pertama kali, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta berapa? 1 ya. 1. Masukkan. Jadi sin kuadrat theta sama dengan apa? 1 dikurang 1 cos kuadrat dikurang theta, kan? cos kuadrat theta. Ya, jadi sin kuadrat theta adalah 1 dikurang, nah, mana? Cosnya tadi mana tadi? Ini ya, cosnya ini. Yaitu Iya. 11 per 11 akar per 38 kali akar 41 ya, kurung pangkat 2. Jadi sin kuadrat theta adalah 1 dikurang 11 pangkat 2, 121 per, ini pangkat 2 hilang akarnya enggak? 38 kali 41. Ya kan? Iya. Oke. Ini 38 kali 41 berapa? Angkanya jelek nih. Sorry ya, jadi berapa tadi? 38 kali 41 berapa? 1558. 1558. Kurang berapa? 1558. Kebalik. 121 per Ya. 1558. 121 per 1558. Nah, ini kalau sama penjepuk kan begini kan? Ini kan 1558 per 158 1. Dikurang 121 per 1558. Jadi ini sin kuadrat theta nih. Sin kuadrat theta berapa? Jadi Dikurangi 1437. 121. 1437. 1400 angka jelek ya. 37. 37 per 1558. Nah, berapa sin theta? Sin theta adalah akar dari ini. Itu enggak? 1437 per 1558. Jadi sin theta sama dengan akar dari berapa? 1437 ya. Dibagi berapa? 1558 adalah 0,9229. Iya. 0,9229 banyak panjang. Ya di bulat aja ya. Ya begini angka aja lah. Begitu aja. Nah, Anda baru masukkan ini ke rumus yang tadi. Yang tadi ini mana tadi yang sebelumnya? Mana tadi ini luasnya. Jadi luas segitiganya adalah setengah kali apa tadi? Vektor panjang vektor U akar 38, panjang vektor V adalah akar 41 kali sinus theta. Jadi sama dengan setengah kali akar 38 kali akar 41 kali mana tadi? Akar berapa? Ini sin tetanya adalah 0,922. ya 9229 ya. 9229. Ya ini dihitung berapa nanti? Jelas caranya? Yang penting caranya dulu, oke? Ini yang terakhir, habis sudah. Nah, tadi yang belum mana lagi? Ini ada. SPL ya. SPL ini dengan menggunakan metode eliminasi. Ini yang OBE itu. Operasi baris elementer ya. OBE. Lumayan ini. Tentukan solusi dari SPL itu. Nah, ini susun nih. Ini artinya koefisien A-nya berapa? 1. Ya nak? Koefisien B 1. Koefisien C 1. D ada nak? Nggak ada 0. Kalau nggak ada 0. Ya. Kemudian A-nya koefisiennya -3. B-nya -1. C-nya
plus 1. 1C kan plus 1. D 3. Hanya min 2, Pak. A-nya min 2, Pak. Oh, salah lihat saya. Kayak 3 tadi saya. Sorry. Iya, ya. Min 2 ya. Kalau salah kasih enggak apa-apa, diberitahu ya daripada terlanjur salah. Oke, min 2 ya. Min 2. Mata saya ini. Terus di A-nya koefisien yang ketiga, baris ketiga 5. 5A. Jadi B-nya min 2, C-nya Min 1, D-nya min 4. C-nya Kemudian 2, min 4. C-nya min 2, Pak. C-nya 2 ya, sorry. C 2, Eh, min 4 betul ya. Terus ini A-nya min 4, B-nya min 2, C-nya plus 1, D-nya 5. Ini koefisien dari matrik koefisiennya, kemudian variabelnya A, B, ya, A, B, C, D. 4 variabel ya, S1, S, Y, Z, apa lagi? Ini A, B, C, D. Sama dengan suku tetap. Suku tetapnya adalah yang belakang daerah sama dengan 6, 10, min 2, 13. Nah, ini matrik koefisien A, ini variabel, ini suku tetap B. Jelas ya? Halo? Nah, ini pakai OBE. Dia minta kan? Dengan menggunakan metode Gauss elimination. Eliminasi ini operasi baris elementer. Jadi kita menggunakan ini ya. Ini angkanya mesti disalin baru tahu. Sebentar. Jadi berapa tuh? 1110 min 2 min 1 min 2 min 1 13 5 min 2 2 min 4 min 4 min 2 berapa tuh? C 1 ya? Salah deh. C 1 5. Jadi ini ada ini bukan C ya, tapi 1 ya. Ini 1. Nah, kita salin sini. Ini kalau pakai OBE ini tanya SPR itu rumusnya apa nih? A berpasangan dengan identitas dengan bantuan OBE, maka apa? Si A akan diubah jadi identitas, maka identitas akan berubah menjadi variabel. Ya nak? Nah, berarti A-nya kita salin 1 1 1 0 min 2 1 1 3 baris ketiga 5 min 2 2 min 4 terus ini min 4 min 2 1 5. Ini berpasangan dengan identitas I4 100 ada 4 nih 0100 0010 0001. Identitas tuh dia utamanya sebab satu semua. Jelas ini? Halo? Jelas. Ini ingat nggak cara OBE? Dulu saya sempat terang enggak? Saya lupa. Nah, ini Untuk yang matrik 4x4 belum ya, pakai yang 3x3 cara satu. sama juga. Cara kerjanya per kolom. Jadi ini kolom utama. Jadi ini harus dinolkan pakai rumus BIJP, ini dinolkan BJP, dinolkan PUJP. Nah, caranya gimana? Ini kita mau jadi nolkan. Jadi ini apa nih? Baris berapa yang mau dinolkan? Coba. Baris berapa yang mau dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang merupakan elemen di garis utama. Baris berapa nih? 1 ini baris berapa nih? Baris 1 dikali lawan tanda angka yang menolkan. Min 2 lawan tandanya apa? Plus 2. Nah, 5 ini juga mau dinolkan juga. Ya. 5-nya mau dinolkan juga. Baris berapa yang mau dinolkan? 1, 2, 3. Baris 3. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen yang utama. Sama baris 1. Dikali lawan tanda yang mau dinolkan. Min 5. Nah, yang terakhir sama juga. Baris berapa yang mau dinolkan? Min 4 ini terletaknya di baris 4. Baris 4. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang merupakan elemen yang utama terletak pada baris 1. Dikali lawan tanda min 4.
plus 4. Sudah ngerti enggak nih? Ini dinolkan. Kalau ini selesai, dia menuju ke daerah sini. Elemen utamanya. Diagonal utama ya. Ini nolkan atas, 0 bawah, 0 bawah. Terus gitu sampai selesai. Paham enggak? Satu sekali lagi ya. Waduh, ini kalau nggak cukup waktunya saya harus bikin ini ya nih jawabannya nih. Tapi Anda tahu nggak caranya nih? Sama dengan 3 kali 3 sama. Ya. Waktunya udah jam 7 ya? Mati deh. Ini saya save dulu. Takutnya. Kayak waktunya cukup nih. Atau 40 menit. Kita pakai, saya bikin baru aja, tapi saya cuma 40 menit misalnya. Oke? Sebentar saya share ya ke Anda ya. Bentar. Saya bikin dulu. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Salin angkanya. Karena ini mau pakai ini tadi udah bilang sama saya. Jadi ini kok, aduh, stepnya lama banget. Kita tutup dia dulu ya. Anak sebentar lagi Anda lihat di WA group ya. Saya kirim itu. Stop share. Oke. Bikin baru saya nih. Ini tutup. Anda lihat sebentar lagi.